Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rakaditya Firmansyah dari Prodi Ilmu Hukum kelas 21F. Pada kesempatan presentasi kali ini saya akan memaparkan materi tentang residivis dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah pidana hukum pidana. Langsung kepada pembahasan. Latar belakang residivis itu kembali kepada lingkungan masyarakat. Kenapa ada tindak kejahatan? Mungkin itu sudah lumrah, namun yang menjadi persoalan ialah timbulnya tindak pidana yang berulang yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat tersebut melakukan tindak pidana secara berulang. Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan perbuatan seorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya, baik antara kejahatan yang satu maupun dengan kejahatan yang lainnya, adalah suatu kejahatan yang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam KUH Perdata, perbuatan seseorang yang mengulangi tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah residivis diatur dalam pasal 486 sampai 488 yang merupakan dasar pemberatan pidana residivis. Dalam arti lain adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana tersebut sesudah dijatuhi pidana oleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan perbuatan pidana yang dilakukannya lebih dulu. Jenis-jenis tindak residivis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada residivis umum, yang kedua ada residivis khusus. Residivis umum ini umum terjadi apabila seorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam lembaga permasyarakatan masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu telah ditetapkan oleh undang-undang. Residivis tersebut terjadi apabila seorang yang melakukan perbuatan pidana terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim dan pidana tersebut dijalani kemudian masyarakat ini kembali mengulang tindak kejahatan tersebut yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu. Adapun syarat-syarat dalam tindak pidana residivis ini, yang pertama terhadap kejahatan yang pertama telah dilakukan harus jelas ada keputusan hakim yang mengandung hukuman. Keputusan hakim tersebut harus merupakan keputusan yang tidak diubah lagi. Selanjutnya di dalam pasal 486 KUHP dan pasal 487 ditentukan bahwa hukuman yang dijatuhi berhubungan dengan perbuatan yang harus merupakan hukuman penjara. Di dalam pasal 488 tidak ditentukan hukuman apa yang telah dijatuhkan dalam perbuatan yang pertama. Hukuman yang telah dijatuhkan terhadapnya itu telah dijalankan seluruhnya atau baru sebagian. Langsung kepada contoh kasus untuk mempersingkat waktu. Saya ambil kasus untuk ini residivis John Kay. John Kay ini mengawali pada tindak kejahatan pada tahun 2012. Beliau ini membunuh seorang pengusaha dari PT Sanex Steel Indonesia yang bernama Tani Haryono atau biasa disebut Ayung, usianya 45 tahun. John Kay ini melakukan pembunuhan berencana hingga mengakibatkan Tani Haryono ini meninggal. Dalam kasus tersebut, John Kay diancam dengan pidana 12 tahun penjara yang tadinya tuntutan hakim itu 14 tahun penjara. Namun setelah beberapa tahun berjalan, hakim kembali memutuskan selama 16 tahun penjara. John Kay dinyatakan bebas bersyarat pada tahun 2019 karena mungkin perbuatan baiknya selama di penjara itu dia bertindak sebagai pendeta. Karena kelakuan baiknya itu pada 2019 John Kay ini dibebaskan. Namun pada 2020 tak lama dari setelah John Kay ini bebas, beliau kembali dijatuhi hukuman penjara atas penganiayaan pada Nus Kay. Nus Kay sendiri ini merupakan saudara dari John Kay itu sendiri. Pada kasus kali ini John Kay melakukan melakukan percobaan pembunuhan dengan bersama anak buahnya. 15 anak buah John Kay ini datang kepada kediaman Nus Kay. Namun Nus Kay-nya tidak ada di tempat. Lalu pada kesempatan lain Nus Kay ini tidak ada di tempat dan yang ada itu anak buahnya. Anak buahnya ini yang menjadi sasaran dan
mengakibatkan kematian oleh anak buah John Kay itu sendiri. Pada kasus tersebut, John Kay dinyatakan bersalah dan dikenai pasal 88 KUHP terkait pemufakatan jahat, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 tentang perusakan, dan Undang-Undang Darurat 12 tahun tentang kepemilikan senjata api. Pada kasus kali ini, singkatnya, John Kay ini bersengketa tanah dengan Nus Kay, yaitu saudaranya. Hasil dari pembagian sengketa ini ternyata ada pihak dari John Kay ini merasa keberatan karena merasa kurang mungkin dari pihak John Kay pembagian harta dari warisan hasil menjual tanah tersendiri. Dari pidana kali ini, John Kay dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun ancaman sebelumnya memang hukuman mati, tetapi setelah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, John Kay ini dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Selanjutnya, kesimpulannya, dasar pemberatan sanksi pidana terhadap residivis dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana telah diatur pada pasal 486, 487, dan 488. Untuk sarannya, saya pribadi khususnya sebagai masyarakat sekaligus mahasiswa sebenarnya memiliki peran yang sangat penting untuk mempelajari hukum pidana sehingga kita dapat mengetahui bagaimana hukum itu berlaku dalam realita kehidupan yang menyangkut tentang tingkah laku masyarakat yang berkaitan dengan hukum, baik yang itu sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Dengan begitu, kita dapat mengetahui resiko dari perbuatan yang kita lakukan, baik dari sisi sendiri maupun orang yang lain tentang hukuman yang dijatuhi kepada orang-orang yang berbuat kriminal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.